Balik lagi di Ngoceh, Ngobrol Receh. Bersama gue Ihsan Ramadan, gue akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Oke teman-teman, Ngoceh pada episode kali ini kita akan membahas tentang anak muda yang kreatif dan inovatif. Nah sebenarnya sekreatif dan seinovatif apa sih anak muda yang akan kita datangkan kali ini? Langsung saja kita panggil Renaldi. Gila Renaldi. Duduk. Apa kabar di? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Gimana Chan? Sehat Chan? Alhamdulillah sehat. Gimana macet jalan ke sini? Lumayan lah. Dari Lumayan, ya? Tambun ke sini nggak Iya. parah-parah banget lah. Biasa ibu kota. Iya benar. Nah, Renaldi ini dikenal sebagai mahasiswa yang kreatif dan inovatif, teman-teman. Nah, sebenarnya gue mau nanya satu hal di yang pertama. Sebenarnya menurut lu inovatif tuh seperti apa sih, Di? Inovatif tuh kalau buat gue ya, Yeah. kalau buat gue pribadi inovatif tuh artinya berkarya sih kalau Berkarya buat gue. ya? Iya. Apalagi kayak kita kan anak muda tuh harus inovatif dalam artian kayak dia punya karya gitu maksudnya. Iya, dia ngeluarin karya gitu Iya. ya. Dan karya bisa apa aja. Maksudnya ya bisa dia bikin usaha atau enggak bikin kayak sekarang kan banyak ada kalau kemampuannya desain dia bikin desain. Dia bisa main musik, bikin musik. Bermusik, bikin lagu Iya. ya kan. Nah, soal penilaian orang nanti kayak gimana itu urusan Itu beda belakang. lagi urusan masing-masing Iya, ya. Nah, nih gue dari tadi udah nahan-nahan nih, Di. Pengen banget gue buka nih sebenarnya. Ini produk lu juga, Di. Iya betul. Apa sih? Snack gurun. Itu Gila. kayak keripik kebab gitu loh. Oh, Tapi gua dari kebab. Iya, dari kebab. Kan kebab tuh ada kulitnya tuh. Oh iya, kulit Nah, kebab. Itu dijadiin keripik terus dipakein tepung marinasi biar bisa macam-macam rasa. Oh, gila keren. Lu Iya. ini sebenarnya inspirasinya dari mana, Di? Bisa jadi keripik kayak gini, Di? Karena kita kan anak muda kan sering nongkrong ya. Ah, Kayak lu juga pasti sering nongkrong lah. Pasti dong, anak kita- tongkrongan banget Kita kan. ke warkop misalnya jarang tuh biasanya kita cuma minum-minum doang, coffee shop cuma ada minum-minuman doang. Bener. Jarang yang ada di coffee shop tuh ada keripikan-keripikan kayak gini, snack-snack yang bisa dibuat sambil nyemil, sambil nongkrong, atau enggak bisa dibawa pulang ke rumah sambil nonton Netflix gitu misalnya. Ya itu aja sih gue ngeliat kayaknya bisa deh kalau misalnya gue bikin keripik terus gue taruh di coffee shop gitu. Jadi emang target sasaran lu tuh lu mengambil pasar anak muda gitu. Iya betul. Oh, Karena kan kita sering nongkrong tuh kalau nggak ada cemilan juga ya gimana kan? gitu Iya, ya kan? ngopi doang. Iya betul. Kan males juga mulutnya kan. Nah, ini unik nih, Di. Snack gurun. Lu sebenarnya mulai dari kapan nih snack gurun? Ini mulainya dari pas gua semester 5. Semester 5? Iya, tahun 2019 kemarin gitu. Oh, 2019. Iya. Tapi sebelum ini juga gua udah ada usaha juga sebenarnya. Udah ada lagi? Iya. Oh, berarti ini bukan produk lu satu-satunya ya? Bukan, ada lagi? satu lagi ya. Oh. Sebelum ini. Keren, Jadi keren, ini karena sekarang kan lagi pandemi ya kan. Terus sebelumnya gue jualan itu nasi box gitu. Oh, nasi Ini nih, box. nasi box. Oh, yang ini ya? Nasi box Oke, itu nyarap kalau yang gitu. itu nanti kita bahas Iya, ya, oke. iya. Tapi kan sekarang kan lagi kuliah lagi online. Mumpung di rumah doang Iya, gitu kan. Terus jarang ketemu teman, interaksi. Iya, Kalau iya. misalnya dagangan sebelumnya kan kita harus benar-benar nawarin ke orang. Harus benar-benar tatap muka gitu kan. Makanya gue agak muter otak lah gimana ya kira-kira bisa dapat duit terus. Di rumah tapi tetap dapat Iya, duit. Nah, iya betul. Akhirnya lah tercetus lah inilah snack gurun ini gitu. Keren. Nah, lu kan sambil kuliah ya? Iya. Terus ngurus ini snack gurun, terus ada itu yang rice box itu. Iya. Lu ngebagi waktunya tuh gimana, Di? Iya, gue juga sama sih. Maksudnya kalau dibilang keteteran waktu juga sama kayak orang-orang yang lain. Cuma gue sambil kuliah, gue sempetin maksudnya sambil ngegarap ini juga gitu. Iya, agak keteteran. Makanya sekarang tuh, sekarang gue lagi skripsi ya. Lagi lebih ribet lagi bagi waktunya Iya, tuh. makanya tuh sekarang tuh cuma yang penting tuh ini produk tetap running aja. Oh, produk tetap jalan, tapi skripsi juga Karena kecil kan, gitu ya. tapi kan karena kan pendidikan kan yang paling satu kan nomor Oh satu. iya kan. dong, pendidikan. Kalau jualan-jualan nanti kan setelah Nantilah, lulus kan itu bisa. sampingan masih bisa diterusin ya kan. Keren. Nah nih, lu kan mahasiswa juga, terus berbisnis juga. Tantangan sendiri yang bikin lu jadi, wah ini sulit banget nih buat dihadepin nih ke depannya nih. Itu apa sih kira-kira? Ya sebagai
lu sebagai mahasiswa juga sebagai bisnis gitu, terjun ke bisnis ini? Tantangannya kayak tadi tuh ngatur waktu Atur waktu. pertama. Heeh. Terus gua kayak kalau ngejual si snack guru ini gua ketemu banyak orang. Ketemu banyak orang. Walaupun gua mahasiswa komunikasi ya kan, di Vkom, tapi ketemu orang tuh masih suka canggung gitu. Oh, masih canggung Iya, ya. kayak nawarin misalnya, boleh nggak kalau misalnya gua naruh snacknya di tempat lo gitu. Kan Oh, kadang-kadang iya, orang iya, juga iya. maksudnya agak takut lah, malu lah gitu. Ya terus ini juga apa namanya, ngimbangin sama keluarga juga. Iya. Keren. Nah, nih, kan lu mahasiswa nih ya. Dari teman-teman satu kelas lu itu semahasiswa lu itu gimana tanggapannya? Alhamdulillah sih responnya bagus. Bagus ya? Bagus Ngedukung ya? semua, ngedukung. Ya, karena kita kan ada beberapa juga teman-teman juga yang bikin usaha ya kan. Oh, sama-sama berusaha juga Ya, gitu kan? ada yang di media kayak teman-teman dari Majusi ya kan. Oh, dari Majusi. Itu kan di media tuh dia. Iya. Ada kayak di Hotma dia buka coffee shop. Oh, iya. Ya sedikit Nah, lu titip nggak tuh di dia? Lu titip juga nggak ke titip dia? juga, Ke teman-teman lu titip itu? juga di dia. Jadi kita sama-sama Saling support lah ya. saling jualan, saling sama-sama support. saling jualan. Iya. Nah, biasanya di teman-teman kuliah nih kan, kalau ada temennya yang berbisnis, biasanya kan ada yang minta, woi jatah temen gratisan. Ada nggak sih di? Nah itu dia tuh. Tapi gue sering ini sih kayak nyisihin sih. Misalnya dari produksi berapa puluh kilo misalnya, gue nyisain berapa bungkus nih emang buat gue bagiin ke teman-teman. Oh, emang udah ada jatah buat teman-teman Iya. lu gitu ya? Tapi kan emang kalau dibagiin itu sebenarnya kita nggak rugi sebenarnya, karena nanti dari mereka bisa nyambung lagi. Oh kan, iya, kayak dari yang bisa lain. mulut ke mulut ya Iya. kan, ngasih tahu teman gue jualan keripik nih, Iya gitu kan. betul. Iya, Ya nggak ada keren, ruginya keren, lah, keren. gitu maksudnya. Nah, itu buat teman-temannya Aldi, lu udah dapat jatah, jangan minta yang lebih, oke? Udah ada jatah keripik buat lu. Nah, terus dari keluarga sendiri kan tadi teman-teman lu semua ngedukung lah, karena ada juga yang berbisnis juga ya kan. Dari keluarga lu nih gimana? Keluarga gue support. Support ya? Jadi adik gue kan sering kayak main bola SSB. Oh, masuk SSB tuh adek lu? Dia kelas 6 SD sekarang. Heeh. Jadi sering main misalnya ke Bandung, Tangerang. Nah, kalau ada kesempatan waktu, adik gue main terus gue free, gue buka boot biasanya. Oh, buka boot di Iya. tempat adek lu main tuh? Iya betul, buka boot. Terus iya boleh juga ya. Bokap kadang-kadang suka ya inilah Bantu-bantu jual bantu-bantu gitu ya. jualin ya kan. Udah bawa Iya, berapa iya. misalnya berapa puluh apa nanti di sana dijualin kayak gitu. Keren, Ya keren. sambil-sambilan aja sih. Sambil-sambilan. Keren. Nah, ini kan udah ada snack gurun, terus ada rice box juga yang nanti kita bahas. Ini sebenarnya bener-bener hobi lu di wirausaha ini atau sebenarnya lu punya hobi lain sih, Di? Emang gue tuh seneng aja gitu bisnis, walaupun maksudnya terlepas dari untung atau enggaknya ya. Karena emang gue bisnis dari SMP. Oh, Maksudnya, udah dari SMP? Iya, SMP tuh kayak sering jalanin baju kayak, tau gak sih lu kayak anak-anak SMP tuh kalau Iya. bikin baju tuh. Biasanya- Nah itu biasanya gue yang jalan tuh. Oh, lu yang jalanin Ya, tuh, narik-narikin baju-baju duitnya, angkatan gitu. Iya. Terus SMA mulai usaha-usaha sablon kayak gitu. Iya. Ya bukan ini sih, maksudnya untungnya sih emang gak seberapa, tapi gue dapat banyak pelajaran aja dari situ. Seenggaknya bisa mandiri gitu lah Iya. ya, lu bisa nyari duit sendiri juga, Iya. tapi kuliah tetap juga. Terus niat gue juga, jadi setelah kan banyak nih gue banyak dengar juga orang yang ketika lulus tuh bingung gitu, maksudnya mau ngapain. Nah, Oh, ini buat bekal lu kalau iya, gitu nanti maksudnya. abis lulus gitu Iya, kan. walaupun bisa sekarang sambil nggak sekalian kepake lah. dagang, gak kepake nanti setelah lulus tuh, jadi gue tahu gitu, oh gue Iya, pernah iya, jualan ini, gue pernah jualan ini. Bisa jadi lu gue coba tahu lagi, gitu. bisa lu Iya, kembangin lagi. Oh betul. iya, Di, mantep. Keren. Nah, ini kan dari yang udah ada nih, sebenarnya rasanya tuh sama nggak sih? Kan ini Beda-beda. gue lihat ada yang merah, ada yang coklat. Iya, ini awalnya tuh cuma ada 2 rasa doang. Ini yang merah ya. Tuh, Itu ada yang merah, yang ini coklat. balado. Oh, yang merah balado nih. Iya. Kalau yang Sebenarnya ada coklat? juga yang original, terus itu yang coklat. Terus ada yang matcha, Ada yang maca. ada. Keripik rasa maca. Ada. Gimana rasanya anjir? Nah, itu dia. Itu sih sebenarnya Enggak, lu itu sebenarnya keripik rasa maca tuh lu berani buat inovatif apa gimana tuh? ya karena kan gue coba-coba ini ya, coba-coba riset gitu. Riset ala-ala gue lah. Iya.
kayaknya jam sekarang tuh banyak tuh orang yang suka matcha, rasa-rasa matcha. Anak-anak coklat. muda biasanya kan Iya. cewek-cewek tuh matcha banget Iya. ya kan. Apalagi sambil nonton-nonton Netflix, film-film Korea gitu kan. Bisa. Gila, keren banget Aldi ya. Ternyata inovatif, dia udah ada bikin snack gurun, terus ada rice box juga. Nah, abis ini kita akan bahas lagi tentang usahanya Aldi yang ini bukan yang satu-satunya ya, ada lagi ya. Iya. Nah, apalagi sih usaha yang Aldi jalanin saat ini? Tetap di Ngoceh, Ngobrol Receh. Balik lagi di Ngoceh, Ngobrol Receh. Nah, di sini kita masih bersama kawan kita nih, Renaldi, gila. Mahasiswa yang inovatif dan kreatif banget nih, udah nyiptain snack gurun, terus satu lagi nih Di yang belum kita bahas Di, masih penasaran gue nih. Ini kalau ini namanya apa Di? Itu namanya nyarap. Nyarap. Lu dapet ide nama nyarap tuh dari apa? Karena lu sering sarapan gitu? Tadinya awalnya pengen plesetan-plesetan gitu. Oh, presetan gitu ya? Ya, kayak misalnya kan sarapan palsu kayak gitu. Oh gitu. Terus jadinya ketemunya nyarap? Ketemu nyarap. Nyarap, lapar terus. Kan Wah. kebetulan kita kan kuliah kan banyak pagi ya kan. Kuliah pagi. Kuliah pagi. Gak sempet sarapan ya kan? Iya. Jadi lu nyiptain nyarap. Nyarap. Keren. Ini nyarap ini satu porsinya harganya itu berapa sih? Satunya gue jual 10.000 sih. 10.000? Iya. Harga mahasiswa banget Iya. ya? Pas banget tuh. Toppingnya tuh bisa gue mix gitu. Dalam Oh, lu seminggu mix nih? misalnya biar orang nggak bosen tuh kadang ayam, Oh, kadang beef, kadang seafood. Oh nggak terus-terusan menunya Iya. itu ya? Kadang gue minta saran juga kira-kira apa nih, pengen Kira-kira apa nih. lu lagi mau makan apa nih ya Iya. kan? Terus lu masakin, keren. Ini dari keripik ini sama nyarap, lu lebih dulu yang mana? Lebih dulu nyarap. Nyarap? Iya. Nah ini buat nyarap nih, pertama kali lu kepikiran nyarap tuh gimana sih? Karena kan kita tahu kan kalau misal di kampus tuh pilihan makannya kan gak terlalu banyak ya kan. Pilihan makannya gak terlalu banyak. Terus adanya di kantin juga harganya relatif Lebih mahal lebih gitu ya, mahal. nggak cocok makan tong mahasiswa. Iya betul. Kira apa ya kira-kira kalau misalnya gue bikin nasi terus pas di kantong anak-anak kira-kira bisa nggak ya? Akhirnya gue coba. Akhirnya lu nyiptain nih rice box Iya. ini kan, nyarap, keren. Kalau berarti nyarap ini lebih dulu dari ini ya?
Dia mulainya sama 2019 juga loh. Iya. Nggak jauh Gak bedanya. jauh. Keren. Karena kan ini apa sebelum pandemi kan. Ini setelah pandemi. Oh, ini pas setelah pandemi, Iya, ini sebelum. Ini sebelum pandemi. Wih gila, nggak kehabisan akal ya si Aldi ini. Lagi sebelum pandemi dia udah ada bisnis nasi, menjelang pandemi, selesai pandemi nyiptain bisnis lagi keripik. Keren. Sebenarnya belajar aja sih, Belajar practice ya. Yang tadi kayak yang tadi gue bilang itu. Hmm. Jadi kalau sebisa mungkin ya jangan sampai diem gitu. Oh, gila. Nah ini ngomong-ngomong logonya lu gambar sendiri? Nah itu juga kebetulan gue sedikit-sedikit bisa lah desain. Sedikit bisa gambar ya? Sedikit-sedikit bisa Sedikit desain. bisa. Nah lu mau gua temuin gak nih orang nih satu lagi, kita punya tamu satu lagi nih. Dia tuh bener-bener bisa dibilang jago banget lah gambar. Serius? Iya masalah, dia gambar-gambar kayak gini nih, wah udah mainan dia lah setiap hari. Mau gue kenalin gak lu? Boleh tuh, boleh banget. Nah, bintang tamu kita yang satu lagi nih, dia adalah seorang komikus. Jadi, masalah gambar-gambar tuh bagi dia udah makanan setiap hari dah. Nih, dia termasuk mahasiswa juga. Mahasiswa yang kreatif dan inovatif pastinya. Langsung aja nih, kita ngobrol banyak nih sama Rizky. Mantap. Rizky, duduk Ki. Iya. Gimana Ki, kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, sehat. Macet nggak kemarin tuh tadi? Macet banget. Macet ya? Lu dari mana sih ke sini? Dari ini Raw Google. Oh, macet ya daerah sana ya? Apalagi hujan itu. Oh iya, apalagi tambah macet lagi kan? Ya, gua bawa payung deh. Jadi gua lari gini. Nah, si Rizky ini dia itu mahasiswa yang sampingan itu bikin komikus nih dia, masalah gambar-gambar dia jago nih. Nah, gue pengen nanya nih Ki, lu tuh pertama kali gambar itu apa maksudnya bisa jago gambar itu tuh dari kapan sih? Awalnya nggak jago juga sih. Saya jadi nggak enak ini. Nggak, emang kalau orang jago bisa merendah gitu. Iya, merendah dulu. Awalnya tuh dulu suka gambar dari awal ya, suka gambar itu karena orang tua sih dulu. Karena orang tua? Ya, Orang tua lu tuh gimana tuh? jadi Bisa waktu karena itu orang tua? gue ingat banget waktu gue masih TK atau SD gitu, gue sakit tipes. Tipes? Iya, nah gitu terus supaya gue Biar sembuh lu gambar? Enggak, supaya gue nggak mikirin supaya gue nggak mikirin sakitnya, gue digambarin ikan tuh sama bokap gue. Nih lihat nih ikan hiu nih, dia berenang gitu kan. Nah dari situ gue mulailah suka gambar. Akhirnya gitu. suka gambar tuh ya. Gambar. Nah, lu kan pasti awalnya tuh gambar cuma iseng-iseng aja gitu ya. Terus kepikiran buat bikin komik tuh dari kapan sih? Dari ketika gue lulus SMK kalau nggak SMK? salah. Iya, lulus SMK. Gue kan lulus SMK tuh sempat nganggur tuh setahun. Iya. Sama ya. Terus gue kan bisa gambar dikit-dikit gitu maksudnya, walaupun masih niru ya. Iya. Terus gue ngeliat orang-orang kok dia bisa bikin komik gitu kan, bisa bikin ilustrasi gitu. Akhirnya lu tertarik tuh ke komik. Nah, iya tertarik tuh. Sebelumnya gue nggak tahu inisial itu kayak ilustrasi komik apa gitu. Oh, lu taunya cuma itu gambar aja gitu ya? Iya gambar. Gambar gunung biasa gitu. Iya, gambar gunung tuh Anak zaman-zaman kan. SD. Ada matahari teletabis. Terus. Ya udah dari situ barulah mulai belajar tuh. Ternyata di situ juga industri komik di Indonesia tuh ada gitu, ada komik Indonesia. Kalau yang kita tahu kan kayak komik tuh dari Jepang, dari Iya, Amerika Jepang, gitu. manga gitu kan. Iya. Oh, iya. Ternyata ada. Nah, udah dari situ mulailah belajar terus gabung komunitas gitu. Oh, gabung komunitas juga. Komunitas. Keren. Nah, ini lu gambar ini tuh sebenarnya bener-bener hobi utama lu, apa lu punya hobi lain sih? Hobi, ya ini hobi utama sih. Oh, bener-bener gambar nih ya, hobi lu banget ya. Tapi selain itu lu ada lagi nggak yang lu suka? Apa lu cuma gue emang buat gambar doang deh gitu? Sekarang lagi suka ini, main musik. Main musik? Iya, main musik. Apa yang lu mainin? Violin. Violin. Iya, Oh, violin tuh biola bukan sih? Iya, biola. Oh, bener biola ya. Boleh dong abis ini main dong. Boleh. Nah, mantep nih ya kan, Di? Keren, Kita lihat keren. nanti abis ini Rizky bakal main violin. Tapi Oke? Kru ada violinnya. Ada nanti disediain ada banyak. Tenang aja, lengkap. Alat musik apa aja ada. Iya, tenang aja. Nah, tadi kan lu dari mulai iseng gambar, bikin komik tuh. Terus dari keluarga lu sendiri tanggapannya gimana sih pas lu udah bikin komiknya itu? Lu menjadi komikus gitu? Nah, ini sebenarnya agak lucu juga ya. Gimana itu tuh? kan gue suka gambar gara-gara bokap lo dulu ketika gue sakit. Cuman ketika mungkin bokap juga udah lupa gitu, ketika gue jadi sering buat gambar tuh di gambar, bokap gue ngomel mulu gitu kayak ngapain sih gambar gitu kan, gambar mulu kerjanya gitu. Padahal dia ngajarin ya. Iya, padahal dia ngajarin, mungkin dia lupa gitu. Terus juga
emak gue juga kayak ngapain sih gambar mulu gitu. Misal ada tamu kayak Rizky digambar apa digambar di kamar mulu gitu, gambar mulu kerjanya gitu. Ya udah, cuman tetap gue tekunin gitu. Nah ketika gue udah berhasil kayak bikin komik ini nih, yang 2 ini ya udah. Iya, ini contoh komik lo ya. Iya. Boleh nih. Boleh. Baru dah tuh orang tua apresiasi gitu, udah ya udah langsung ngomong-ngomong ke tetangga gitu. Yang tadinya nggak ngedukung, malah jadi ngomongin. Nah ini kan ada 2 nih, ada seed sama ada paradox nih. Ya, yang pertama kali lu bikin tuh yang mana? Yang ini seed. Oh ini yang seed ya. Sama seed. Nah ini lu jelasin coba sesingkat lu, ini seed itu tentang apa sih ceritanya? Nah seed ini ceritanya tentang manusia yang tinggal di dunia manusia tumbuhan gitu. Oh dunia tumbuhan gitu ya. Ya, jadi kebetulan gue juga suka banget sama tanaman-tanaman gitu. Terus dari situ kenapa nggak coba gue bikin komik aja gitu. Soalnya kan ketika gue tadinya pengen nyoba bikin komik aksi kayak Naruto gitu, cuman nggak dapet feel-nya gitu. Jadi gue coba masukin hal yang gue suka lain. Oh jadi lu pada dasarnya lu emang suka sama tanaman gitu, dunia flora ya? Iya, suka nyiram-nyiram tanaman, kebun gitu. Di rumah juga banyak berarti dong? Banyak. hutan. Keren-keren ya. Udah jago gambar dia, pecinta lingkungan juga ya kan, suka flora-flora gini. Keren. Nah, tadi yang lu bilang tuh, lu kan jadi sering gambar, terus orang tua lu malah kurang setuju gitu kan, malah lu jadi di kamar mulu, jadi jarang keluar kamar. Itu tantangan lu sebagai komikus yang sekarang tuh apa sih? Tantangannya ya keluarga sih menantang buat menantang. Bukan berarti menantang keluarga kan? Iya, maksudnya ketika mungkin gue salah satunya gitu, ketika gue punya hobi gambar gitu, orang tua kayak kurang suka gitu, kayak ngapain sih gambar. Nah itu yang menurut gue jadi tantangan banget buat gue gitu. Nah di situ gue karena ya udah gue suka nonton video motivasi gitu kan kayak apa sih yang lu suka lu lakuin aja gitu, lu buktiin dulu baru nanti orang tua lu bakal nurut. Karena orang tua sih biasanya perlu pembuktian aja. Iya, perlu bukti dulu ya. Takutnya kan gabut gitu doang maksudnya kan. Mereka nggak ngeliat hasilnya gitu kan, kayaknya kita buang-buang waktu aja. Nah, itu dia teman-teman semua. Udah ada Rizky dan Aldi yang bisa ngebuktiin nih kalau lu seorang mahasiswa tapi lu juga masih bisa berkarya ya kan gitu. Nah, abis ini kan tadi Mas Iki udah janji nih mau main violin nih, gue juga mau dengerin nih ya kan. Pokoknya yang di rumah jangan kemana-mana, abis ini kita bakal dengerin Rizky main violin, oke? Tetap di Ngoceh, Ngobrol Receh. Balik lagi di Ngoceh, Ngobrol Receh. Nah, tadi kan kita udah banyak banget nih ngobrol sama Aldi sama Rizky ya kan. Dua mahasiswa yang kreatif dan inovatif banget lah. Aldi ya kan yang udah nyiptain keripik gurun ini ya kan, snack gurun, terus sama rice box-nya. Terus ada Rizky nih, mahasiswa yang sampingannya sebagai komikus ya, yang sudah menciptakan ya banyak komik lah ya Mas ya. Nah, abis ini kita bakalan dengerin Rizky ini dia main violin nanti ya. Nah, pertanyaan nih dari kalian yang udah terjun ke dunia bisnis dan dunia komikus gitu kan, target kedepannya tuh gimana sih? Siapa dulu yang jawab? Dari Aldi boleh. Ya kalau kedepannya niatnya sih mau expand sih. Expand. Iya, karena kan sekarang kan masih kecil-kecilan. Maksudnya pakai modal seadanya, pakai modal dari uang jajan sendiri gitu. Jadi benar-benar mau dikembangin lagi ya? Iya pasti. Jadi ternyata sampai sekarang tuh
udah dapat pelajaran oh ternyata kalau bisnis tuh kayak gini, cara iya, ngiklannya kayak gimana. Jadi basic buat bisnis tuh lu ada iya, ya. maksudnya nanti kedepannya mungkin lebih berani lah, harus lebih berani gitu buat pakai modal yang lebih besar ya sekarang gitu. Menarik ya. Nanti kalau Aldi benar-benar bisnisnya sudah berkembang banget nih, kita tunggu nih produk-produk lainnya dari Aldi nih. Amin. Nah, kalau dari Rizky, gimana Ki? Kedepannya Ki? Kedepannya sih semoga bisa nyiptain judul-judul baru ya, judul komik baru gitu. Dan pengen banget nyoba ngirim naskah ke penerbit. Soalnya ini kan masih cetak India, cetak mandiri terus jual. Jadi lu cetak secara pribadi sendiri gitu ya? Iya. Dan ini juga apa sih jualnya di event-event gitu. Oh iya. Berarti nanti kedepannya lu ada niatan mau masuk ke penerbit gitu? Penerbit. Keren banget sih. Itu menarik ya. Nah, terus misalnya nih di penonton yang ada di rumah mau mencoba untuk masuk ke bisnis, baik bisnis makanan ataupun dia mau juga masuk sebagai komikus nih. Nah, tuh apa sih namanya? Trik-trik atau sebenarnya hal yang bisa kalian bagikan ke mereka tuh apa sih? Motivasi gitu. Iya, motivasinya. Motivasi saya dulu ya. Buat kalian yang pengen terjun ke dunia gambar, dunia komik ya khususnya ya. Mungkin ketika orang dengar kalian suka gambar tuh kayak dibilang gambar mulu gitu, katanya gambar doang gitu. Tapi udahlah jangan dengerin omong-omong kayak gitu. Kalau kalian emang benar tekun, terus orang tua misalnya kurang mendukung, coba kasih pembuktian lebih dulu gitu. Kalian fokus gambar sampai kalian nyiptain misalnya komik atau ilustrasi yang benar-benar bisa diperjualbelikan. Keren. Kalau dari Aldi gimana Di? Kalau gue percaya sih ya, setiap orang tuh buat sampai ke titik profesional, gue pernah baca gitu, dia perlu tembus ke jam terbang 10.000 jam. 10.000 jam? Iya. Jadi itu untuk menuju profesional ya? Iya, jadi intinya kita untuk segala sesuatu yang kita lakuin ya istiqomah gitu maksudnya. Kuncinya terus dilakuin gitu, jangan sering bosen. Mungkin kalau bosen cari alternatif apa yang bisa ngilangin bosennya gitu. Tapi kita tetap bisa berkarya gitu maksudnya. Tetap bisa berkarya ya. Kalau masalah gagal sama berhasil itu tinggal waktu yang masalah waktu. Iya, itu. Keren banget tuh. Gila. Dengar nggak? Ingat nggak kata Rizky nih ya? Lu tuh harus bisa buktiin dulu nih ke orang tua lu kalau apa yang lu kerjain itu sebenarnya berhasil, ada hasilnya gitu loh. Terus dari Aldi juga, lu jangan pernah gagal, lu jangan pernah takut buat gagal gitu. Harus terus mencoba. Masalah berhasil dan gagalnya masalah waktu. Keren banget, gila. Oke, abis ini kita mau dengerin Rizky main violin ya. Rizky, silakan boleh diambil dulu. Boleh. Violinnya, kruk. sini mungkin. Gila. Sebelum main gue mau nanya nih, lu bisa violin tuh dari kapan? Baru-baru ini sih. Baru-baru? Ya tahun lalu lah 2009. Oh, baru-baru ini ya. Nah, kita coba nih skillnya Rizky yang baru-baru bisa main violin tuh gimana sih? Cut deh. Cut. Nggak apa-apa, cut aja. Mukanya nggak kelihatan. Keren banget. Selain jago gambar, bikin komik, bisa main violin juga. Keren. Nah, ini dia. Ya, dua bintang tamu kita yang sangat menginspirasi ya kan. Inovatif dan kreatifnya, hasil-hasilnya yang ya sangat bisa menghasilkan lah gitu. Tapi kita nggak kerasa nih, udah 30 menit nemenin teman-teman di rumah. Oh, udah habis ini ya? Iya, nah karena udah di ujung acara, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat Rizky dan Aldi yang udah mau nyempetin waktunya buat datang ke sini. Sama-sama. Gila, mahasiswa-mahasiswa yang kreatif dan inovatif banget ya.
Oke, karena kita udah berada di ujung acara, gue Ihsan Ramadan undur diri. Tetap saksikan terus ngoceh episode selanjutnya hanya di Ngoceh Ngobrol Receh.